Halo pengunjung fotografidesign.com. Tutorial kali ini adalah tutorial lanjutan dari tutorial saya sebelumnya. Pada tutorial kali ini saya akan bahas satu persatu dari filter yang ada di Google Nik Collection. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Filter pertama yang akan saya bahas adalah filter sharpener. Jadi kalau kita lihat di selective tool dari Nik, sharpener itu terdiri dari dua, yaitu raw pre-sharpener dan output sharpener. Yang akan saya bahas adalah output sharpener. Raw pre-sharpener seperti yang saya bahas di tutorial sebelumnya adalah sharpener yang dilakukan pada saat raw processing, sementara output sharpener ini ditujukan pada saat akhir workflow sesuai dengan media yang akan kita gunakan untuk foto tersebut. Oke, jadi sebelum kita berikan atau aplikasikan filter ini, ada satu hal penting yang harus Anda ketahui, yaitu image size-nya harus sudah di-resize sesuai dengan output yang Anda tuju. Jadi misalkan foto ini saya tujukan nanti untuk dicetak ukuran A4. Jadi kalau kita lihat di image size-nya ini sudah saya resize ke ukuran kertas A4. Jadi resize dulu baru di-sharpen, jangan di-sharpen dulu baru di-resize. Oke, saya klik output sharpener. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Di sharpener ini, di window-nya Google Nik Collection ada beberapa hal yang sama, yaitu view mode di atas, ada single image preview, kemudian split preview, yang garis merahnya bisa Anda geser. Jadi sebelah kiri adalah sebelum, sebelah kanan adalah sesudah. Kemudian ada side by side preview, baik vertikal maupun ketika Anda klik yang di tengah ini jadi horizontal antara before afternya. Saya balikan lagi ke single image, kemudian ada preview sebelum sesudah. Kemudian di sebelah kanan ada default toolnya, select tool, kemudian ada zoom tool kalau Anda mau zoom. Kemudian untuk zoom outnya sambil tekan alt, Anda bisa klik untuk zoom out. Kalau Anda menggunakan select tool yang A ini juga Anda bisa melakukan double klik di foto untuk zoom in ke level 100%. Kalau Anda double klik lagi dia akan zoom out. Kemudian kalau berada dalam level zoom in seperti ini, Anda bisa menggunakan pen tool ini yang berbentuk tangan untuk geser foto, atau sama dengan di Photoshop, Anda bisa sambil tekan spacebar untuk geser-geser foto. Di sebelah kanan ini untuk mengganti warna background di belakang sini ada 3, mulai dari yang background gelap, background terang, sama background yang tengah-tengah mid-tone. Jadi Anda bisa pilih dengan mengklik tombol yang di atas ini. Kemudian kita pindah ke kanan. Di sini ada output sharpening, ada 5 option, yaitu display, inkjet, continuous tone, halftone, dan hybrid device. Ini adalah media yang nantinya bakalan Anda pakai untuk foto ini. Jadi kalau foto ini nanti ditampilkan di display elektronik seperti monitor, TV, HP, tablet, dan seterusnya, Anda bisa pilih output sharpeningnya untuk display. Sedangkan inkjet untuk apabila fotonya akan Anda print dengan menggunakan tinta inkjet. Continuous tone adalah apabila fotonya akan Anda print di lab printing besar. Halftone itu untuk screen printing, sedangkan hybrid device mungkin tidak populer. Jadi yang dua ini, halftone dan hybrid device, mungkin tidak terlalu populer di kita. Sebagai contoh di sini saya akan pilih continuous tone. Nanti di bawahnya ada pilihan untuk viewing distance. Jadi ini pada jarak berapa jauh orang akan melihat foto Anda, karena kita tahu semakin jauh orang melihat foto, kita tidak perlu sharpening yang ekstrim. Semakin dekat orang melihat fotonya, maka tentu kita butuh detail yang juga lebih terlihat. Jadi di sini Anda bisa tentukan seberapa jauh orang akan melihat foto Anda, misalkan untuk poster, baligo, atau billboard. Atau pada banyak kasus, saya rasa untuk pilihan auto sudah cukup, karena nanti Sharpener Pro akan melihat berdasarkan dimensi fotonya dan dia akan menerapkan sharpening setting berdasarkan dimensi tersebut. Kemudian di bawah ada printer resolution. Ini adalah pilihan resolusi printer yang kita gunakan. Jadi nanti Anda bisa cek dengan printer yang Anda pakai, lihat di manualnya resolusinya berapa, kemudian Anda cocokkan di sini. Untuk lab-lab besar, lab printing yang besar, Anda bisa gunakan antara 200 sampai 300 dpi. Di bawahnya ada setting adjustment lebih lanjut untuk sharpening. Jadi output sharpening, strength, structure, dan seterusnya yang bisa Anda eksperimen. Kemudian di bawah Anda bisa melakukan selective sharpening. Jadi seperti biasa kalau kita mau menilai sebuah foto tajam atau enggak, kita harus berada di zoom level 100%. Jadi saya double klik. Kemudian kita lihat fotonya seperti ini. Sebagai contoh, misalkan di daerah ini saya tidak mau setajam ini hasil fotonya, hasil sharpeningnya, saya bisa kasih control point. Kemudian saya klik di area tersebut. Saya lihat di maskingnya.
Saya kecilkan sedikit area of influence-nya kira-kira sebesar ini. Oke. Nah, di control point ini saya tidak mau hasil sharpening-nya se ekstrim ini, jadi bisa saya turunkan misalkan hanya 40%. Jadi seperti ini kalau kita lihat, ini sebelum, ini sesudahnya. Kemudian bisa kita cek juga di area lain, misalkan justru di area yang bawah ini saya pengen sharpening-nya lebih tajam, lebih terlihat. Jadi saya bisa kasih control point baru, klik add control point, kemudian saya klik di bawah sini, kemudian saya tambahkan sharpening-nya. Jadi dengan control point ini kita bisa mengurangi atau menambahkan sharpening di area-area tertentu yang ada di foto kita. Kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal klik OK. Kemudian filter yang kedua adalah filter define. Filter ini gunanya untuk mengurangi noise pada foto. Contohnya pada foto ini saya ambil dengan ISO 3200, jadi Anda bisa lihat noise-nya begitu kelihatan. Kita bisa kurangi noise itu dengan filter define ini. Saya klik yang define to. Nah, secara otomatis define akan melakukan automatic profiling seperti Anda lihat, dan dia akan melakukan, Anda bisa lihat kotak-kotak seperti ini. Itu adalah area yang digunakan oleh define untuk melakukan automatic profiling. Hampir 90% proses automatic profiling ini hasilnya cukup bagus. Jadi Anda bisa lihat misalkan di area ini, kita zoom. Jadi kalau kita lihat di previewnya, ini yang sebelumnya dan ini setelah define, jadi hasilnya lumayan bagus. Kita lihat di bagian kepala juga sama. Jadi saya rasa hampir 90% Anda bisa lakukan dengan automatic profiling yang dilakukan oleh define. Kalau Anda ingin melakukan profiling secara manual, Anda bisa lakukan dengan membuat kotak-kotak untuk profiling secara manual, yaitu dengan klik metodenya di sini. Anda pilih manual, kemudian Anda buat sendiri kotaknya dengan klik ini, kemudian Anda drag di area yang Anda ingin define untuk melakukan profiling pada area tersebut. Oke, kalau misalkan Anda tidak jadi lakukan ini, Anda bisa klik kotaknya, kemudian Anda klik delete. Jadi seperti yang saya sampaikan, Anda bisa dengan aman mengandalkan automatic profiling yang dilakukan oleh define untuk mengurangi noise di foto Anda. Filter berikutnya yang terakhir di tutorial bagian pertama ini adalah Vivesa. Jadi Vivesa itu untuk melakukan kontrol terhadap gelap terang, warna, dan struktur atau detail pada sebuah foto dengan menggunakan control point. Jadi kita bisa melakukannya secara selektif area. Sebagai contoh di sini, misalkan saya ingin bagian depan yang bunga-bunga ini lebih kelihatan detailnya. Saya kasih add control point, saya klik di bagian bunganya, lalu kita lihat di control point listnya. Ini saya lihat di maskingnya, kira-kira area mana yang nanti terpengaruh oleh control point ini. Saya buat lebih besar. Oke, misalkan di sini saya kembalikan lagi ke awal, kemudian strukturnya saya naikkan supaya kelihatan detailnya, termasuk juga mungkin kontrasnya saya naikkan sedikit. Oke, seperti itu. Kemudian hal lain, misalkan saya ingin wajah muka dari bapaknya juga kelihatan lebih terang, saya bisa kasih control point baru. Saya klik di muka bapaknya, lihat di control point list, control point nomor 2, lihat dia mempengaruhi area mana saja. Misalkan di sini, kemudian saya kecilkan area of influence-nya. Saya klik lagi, kita kembali ke sini, kita buat lebih terang, brightness kita angkat, kemudian misalkan kontrasnya saya naikkan juga, kemudian strukturnya juga saya naikkan seperti itu. Hal lain, misalkan saya ingin sebelah sini lebih gelap, kemudian yang ini juga lebih gelap, saya bisa kasih control point baru. Jadi add control point di sini, lihat di control point listnya, dia mempengaruhi area mana aja. Oke, itu. Kemudian brightness-nya saya turunkan. Lalu bisa saya duplikat yang ini, control point-nya sambil tekan Alt, kemudian saya klik, lalu saya geser ke area yang sebelah sini. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu di bagian bawah di sini ada level and curve, jadi Anda bisa melakukan adjustment global pada foto ini dengan memanfaatkan curve ini. Misalkan saya buat lebih kontras. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ini sebelumnya, ini sesudahnya.
Kalau sudah, kita bisa tekan OK. Oke, demikian 3 filter pertama dari Google Nik Collection. Pada bagian berikutnya saya akan bahas 3 filter lagi, yaitu filter Color Effects, Silver Effects, dan Analog Effects. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com.